Bayangkan, pagi ini Anda bangun, mencoba melihat wajah orang tersayang, tapi semuanya tertutup kabut hitam. Anda pikir hanya butuh kacamata baru? Sangat salah. Diam-diam, gula di darah Anda sedang memakan saraf mata Anda dari dalam. Di menit ini, jutaan orang dengan diabetes sedang berjalan menuju kegelapan permanen tanpa mereka sadari. Retinopati diabetik tidak mengetuk pintu. Ia langsung mencuri penglihatan Anda saat Anda merasa sehat-sehat saja. Apakah mata Anda target berikutnya? Retinopati diabetik adalah ancaman nyata yang sering disepelekan. Dokter spesialis mata memperingatkan bahwa hampir 50% penderita diabetes akan mengalami komplikasi ini. Masalahnya bukan pada lensa, tapi pada retina, lapisan saraf vital di belakang mata. Saat gula darah melonjak, pembuluh darah kecil di sana membengkak, bocor, bahkan pecah. Darah yang merembes ini menghalangi cahaya, merusak koneksi syaraf ke otak, dan jika dibiarkan akan menyebabkan kebutaan total yang tidak bisa diperbaiki. Yang paling mengerikan, di stadium awal mata Anda mungkin terlihat normal dan penglihatan masih tajam, namun di dalamnya pembuluh darah Anda sudah mulai banjir darah. Inilah alasan mengapa diabetes disebut sebagai pencuri penglihatan paling licin di dunia medis. Jangan biarkan kegelapan menang. Klik like sekarang jika Anda peduli dengan kesehatan mata Anda dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia medis penting lainnya. Coba tulis komentar di bawah. Pernahkah mata Anda terasa buram tiba-tiba? Ceritakan pengalaman Anda, karena satu komentar Anda bisa menyelamatkan orang lain dari resiko kebutaan. Kita sering menganggap mata hanyalah jendela. Namun, di balik kornea yang bening dan iris yang indah, terdapat struktur paling kompleks di tubuh manusia setelah otak. Dokter spesialis mata menjelaskan bahwa retina berfungsi seperti sensor pada kamera digital canggih. Jika sensor ini rusak, lensa semahal apapun tidak akan bisa menghasilkan gambar. Masalahnya, retina adalah jaringan yang sangat haus akan nutrisi dan oksigen. Untuk memenuhi kebutuhan itu, retina memiliki jaringan pembuluh darah mikroskopis yang sangat padat. Disinilah letak petaka bagi penderita diabetes. Gula darah yang tinggi bukan hanya angka di alat tes, tapi adalah racun yang secara fisik merusak dinding pembuluh darah tersebut. Tahap 1. Kerusakan dinding pembuluh darah. Microaneurysms. Bayangkan pembuluh darah Anda adalah sebuah selang air yang elastis. Pada kondisi normal, selang ini mengalirkan nutrisi dengan lancar. Namun ketika darah Anda terlalu kental karena gula, tekanan di dalam selang ini meningkat drastis. Gula yang berlebihan menyebabkan dinding pembuluh darah melemah dan mulai menonjol keluar. Dalam istilah medis, disebut microaneurysms. Tonjolan ini sangat rapuh. Ibarat balon yang ditiup terlalu kencang, mereka siap meledak kapan saja. Pada tahap ini, pasien biasanya belum merasakan apapun. Penglihatan masih 20/20, namun di dalam kegelapan bola mata, titik-titik kerusakan mulai bermunculan. Tahap 2. Kebocoran lemak dan cairan. Exudates. Ketika dinding pembuluh darah semakin rusak, mereka tidak lagi mampu menahan cairan di dalamnya. Cairan darah dan lemak atau lipid mulai merembes keluar ke jaringan retina. Dokter spesialis mata menekankan bahwa jika kebocoran ini terjadi di pusat penglihatan yang disebut makula, maka terjadilah macular edema atau pembekakan makula. Inilah alasan mengapa penderita diabetes mulai merasa pandangan mereka mulai bergelombang atau buram saat membaca. Bayangkan Anda mencoba melihat melalui kaca yang terkena tetesan minyak. Gambar akan terdistorsi dan tidak fokus. Tahap 3. Iskemia. Saat mata mencekik dirinya sendiri. Ini adalah tahap yang paling kritis. Karena banyak pembuluh darah yang rusak dan tersumbat, bagian-bagian tertentu dari retina mulai kekurangan oksigen. Iskemia. Retina yang kelaparan ini kemudian mengirimkan sinyal darurat ke tubuh untuk menumbuhkan pembuluh darah baru. Mungkin terdengar bagus, tapi pembuluh darah baru ini, neovaskularisasi, adalah produk gagal.
Mereka tumbuh berantakan, sangat rapuh, dan mudah pecah. Pembuluh darah liar ini bisa tumbuh ke area yang tidak seharusnya, termasuk menutupi aliran cairan mata yang memicu tekanan bola mata naik tinggi. Inilah awal mula glaukoma neovaskular yang sangat menyakitkan. Tahap 4. Perdarahan vitreus dan tarikan retina. Ketika pembuluh darah liar yang rapuh itu pecah, darah akan tumpah ke dalam rongga utama mata yang berisi cairan bening, vitreus. Inilah yang menyebabkan gejala floaters yang parah, seperti ada tirai darah yang menutupi pandangan. Lebih jauh lagi, darah yang tumpah ini lama-kelamaan bisa membentuk jaringan parut. Jaringan parut ini bersifat mengerut dan bisa menarik retina lepas dari dinding belakang mata, ablasio retina. Jika ini terjadi, ini adalah kondisi darurat bedah. Tanpa penanganan dalam hitungan jam, kegelapan permanen akan menetap. Sampai di sini, apakah Anda mulai menyadari betapa bahayanya membiarkan gula darah tinggi tanpa kontrol? Jangan tunggu sampai Anda melihat tirai hitam di mata Anda. Like video ini jika penjelasan anatomi ini membuka mata Anda. Dan jangan lupa subscribe karena di segmen berikutnya kita akan membahas rahasia hasil laboratorium yang sering menipu penderita diabetes. Pertanyaan untuk Anda, apakah Anda pernah merasa pandangan tiba-tiba buram setelah makan makanan manis? Tulis di kolom komentar. Kita akan bahas mengapa itu terjadi secara ilmiah. Banyak pasien diabetes datang ke dokter mata dengan keluhan yang serupa. Dok, kenapa tiba-tiba ada nyamuk yang terbang di depan mata saya, padahal tidak ada apa-apa? Atau, kenapa tulisan di buku seolah-olah berenang dan berbayang? Dokter spesialis mata menekankan bahwa gejala ini bukan sekedar tanda Anda butuh istirahat atau kacamata baru. Ini adalah bahasa tubuh, sebuah sinyal darurat bahwa kerusakan di pembuluh darah retina sudah masuk ke tahap yang lebih serius. Mari kita bedah dua gejala paling umum yang sering dicari di YouTube, floaters dan pandangan berbayang. Pertama, fenomena floaters, debu yang sebenarnya adalah darah. Apa itu floaters? Secara visual, Anda akan melihat bintik hitam, garis-garis halus seperti sarang laba-laba, atau bayangan abu-abu yang melayang-layang mengikuti gerakan bola mata. Jika Anda melirik ke kanan, bintik itu ikut ke kanan. Jika Anda mencoba menatapnya langsung, ia seolah-olah menghindar. Mengapa ini terjadi pada penderita retinopati diabetik? Di dalam bola mata kita, terdapat cairan bening seperti jeli yang disebut vitreus. Dalam kondisi sehat, vitreus ini jernih sempurna agar cahaya bisa lewat tanpa hambatan. Namun, pada penderita retinopati diabetik, pembuluh darah yang rapuh di retina mulai bocor. Tetesan darah ini masuk ke dalam cairan jeli tersebut. Karena darah tidak bisa larut begitu saja di dalam vitreus, mereka menggumpal dan melayang-layang. Bayangan dari gumpalan darah inilah yang jatuh ke retina dan Anda lihat sebagai bintik hitam atau nyamuk. Jika floaters yang Anda lihat muncul secara mendadak dalam jumlah banyak, seperti hujan abu, itu adalah tanda perdarahan hebat di dalam mata. Pandangan berbayang atau distorsi, metamorfopsia. Gejala kedua yang sering dikeluhkan adalah pandangan berbayang atau distorsi, metamorfopsia. Anda melihat garis lurus seperti kusen pintu atau tiang listrik tampak bengkok atau bergelombang. Mengapa hal ini sangat spesifik pada diabetes? Ini terjadi karena kebocoran cairan merembes ke makula. Makula adalah bagian paling sensitif di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail, seperti membaca, mengenali wajah, dan menyetir. Ketika makula terisi cairan, edema, ia membengkak seperti spons yang meresap air. Karena permukaan makula tidak lagi rata, cahaya yang masuk tidak ditangkap dengan benar. Bayangkan Anda melihat pantulan diri di cermin yang permukaannya bergelombang.
wajah Anda akan tampak tidak proporsional dan berbayang. Jika tidak segera ditangani, bengkak ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel saraf pusat penglihatan. Stadium tanpa gejala, perangkap yang paling berbahaya. Dokter spesialis mata memberikan peringatan keras. Retinopati diabetik stadium awal seringkali tidak memiliki gejala sama sekali. Anda mungkin merasa penglihatan masih 100% tajam, namun dokter mata mungkin sudah menemukan perdarahan kecil atau dot blood hemorrhages saat pemeriksaan. Inilah mengapa banyak orang terlambat berobat. Mereka baru datang ke dokter saat pandangan sudah tertutup tirai hitam atau sudah buram total. Padahal, pada tahap tanpa gejala itulah pengobatan laser paling efektif dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sekarang, coba lakukan tes sederhana ini. Tutup satu mata Anda dan lihat garis lurus di sekitar Anda. Apakah tampak bengkok? Jika iya, jangan tunda lagi. Segera hubungi dokter mata terdekat. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, karena banyak orang tua di luar sana yang mengira matanya buram hanya karena faktor usia, padahal itu adalah diabetes. Subscribe untuk terus mendapatkan edukasi yang bisa menyelamatkan penglihatan Anda. Komen di bawah, antara mata buram atau bintik melayang, mana yang lebih sering Anda rasakan? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda di kolom komentar. Banyak pasien datang ke ruang praktik dokter spesialis mata dengan rasa percaya diri tinggi. Mereka membawa catatan harian yang menunjukkan gula darah puasa di angka 110 atau 120 mg per desiliter. Mereka merasa aman. Namun, saat diperiksa matanya, retina mereka sudah penuh dengan perdarahan dan jaringan parut. Kenapa bisa begitu? Inilah rahasia yang jarang diungkap secara gamblang. Gula darah harian adalah foto sesaat, sedangkan kerusakan mata adalah hasil dari film jangka panjang. Di segmen ini, kita akan membongkar mengapa angka yang Anda lihat di alat tes mandiri setiap pagi bisa jadi adalah sebuah tipuan yang mematikan bagi mata Anda. 1. Memahami tipuan gula darah sewaktu atau GDS. Gula darah sewaktu atau gula darah puasa sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda makan beberapa jam sebelumnya, tingkat stres, hingga aktivitas fisik sesaat. Bayangkan seperti ini, Anda sedang mengemudikan mobil. Gula darah harian adalah speedometer. Anda bisa saja mengerem tepat saat melihat polisi atau saat ingin tes lab, sehingga angka menunjukkan kecepatan yang aman. Namun kondisi mesin Anda, mata dan ginjal tidak peduli dengan kecepatan sesaat itu. Mereka peduli pada seberapa sering dan seberapa lama Anda mengebut dalam sebulan terakhir. Banyak penderita diabetes melakukan diet dadakan sehari sebelum tes lab agar hasilnya bagus. Padahal, mata Anda tidak bisa ditipu dengan cara itu. Sang detektif jujur. Apa itu HbA1c? Inilah rahasia utama dokter mata. Tes HbA1c. Jika Anda ingin menyelamatkan mata Anda, angka inilah yang harus Anda pelototi, bukan sekadar gula darah harian. HbA1c adalah tes yang mengukur persentase gula yang menempel pada hemoglobin atau sel darah merah. Karena sel darah merah hidup sekitar 90 hingga 120 hari, tes ini memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Dokter spesialis mata menjelaskan bahwa HbA1c adalah kejujuran tubuh Anda. Anda tidak bisa berbohong pada tes ini dengan hanya berpuasa semalam. Jika HbA1 Anda di atas 7%, risiko kerusakan saraf mata mulai meningkat. Jika sudah menyentuh angka 10% atau lebih, Anda sedang berada di jalur cepat menuju kebutaan permanen. Hubungan 3 serangkai. Gula, tensi, kolesterol. Retinopati diabetik jarang sekali datang sendirian. Dokter spesialis mata menekankan bahwa diabetes adalah penyakit sistemik. Artinya, ia merusak seluruh sistem pembuluh darah. Hipertensi,
atau tekanan darah tinggi. Jika gula darah merusak dinding pembuluh darah, maka hipertensi adalah tekanan yang mendorong kebocoran itu menjadi lebih parah. Ibarat selang yang sudah tipis lalu dialiri air dengan tekanan tinggi, maka ia akan jauh lebih cepat pecah. Kolesterol tinggi. Lemak yang tinggi dalam darah atau LDL akan ikut merembes keluar bersama cairan darah ke dalam retina. Lemak ini akan mengendap dan mengeras di retina, disebut sebagai heart exudates, yang sangat sulit dibersihkan dan bisa merusak sel syaraf mata secara permanen. Inilah mengapa dokter mata seringkali cerewet menanyakan hasil lab kolesterol dan tensi Anda, bukan hanya soal mata saja. Mengapa kurva gula lebih penting daripada angka tunggal? Mata manusia sangat sensitif terhadap fluktuasi atau lonjakan gula yang ekstrim. Kondisi di mana gula darah naik turun secara drastis, seperti roller coaster, justru lebih berbahaya bagi pembuluh darah retina dibandingkan gula darah yang tinggi tapi stabil. Gejolak ini menyebabkan stres oksidatif yang menghancurkan sel-sel endotel di mata. Inilah rahasia mengapa kontrol gula yang stabil jauh lebih baik daripada sekedar rendah tapi tidak stabil. Sekarang coba cek hasil lab terakhir Anda. Berapa angka HbA1c Anda? Jangan malu, tulis di kolom komentar. Mari kita saling menyemangati untuk menurunkan angka tersebut demi menjaga penglihatan kita. Jika Anda belum pernah mendengar istilah HbA1c sebelumnya, like video ini sebagai tanda bahwa Anda baru saja mendapatkan ilmu baru yang sangat berharga. Dan jangan beranjak, karena di segmen berikutnya kita akan membahas cara dokter menambal kebocoran di mata Anda dengan teknologi laser dan suntikan. Banyak penderita diabetes yang merasa putus asa saat divonis menderita retinopati diabetik. Mereka membayangkan prosedur yang mengerikan atau biaya yang tak terjangkau. Namun, dokter spesialis mata membawa kabar baik. Kita sedang berada di era keemasan teknologi kedokteran mata. Dahulu, kehilangan penglihatan akibat diabetes dianggap sebagai nasib yang tak terelakkan. Hari ini, dengan teknologi laser dan suntikan intraokular, dokter bisa mengunci kebocoran, mengempeskan bengkak, bahkan mencegah kebutaan total hanya dalam hitungan menit. Mari kita bedah bagaimana rahasia teknologi ini bekerja menyelamatkan mata Anda. 1. Terapi laser atau fotokoagulasi, menambal kebocoran dengan cahaya. Salah satu teknologi yang paling sering disalahpahami adalah laser. Banyak pasien takut mata mereka akan dibakar. Padahal, laser mata adalah prosedur yang sangat presisi dan umumnya tidak memerlukan rawat inap. Bagaimana cara kerjanya? Dokter spesialis mata menjelaskan bahwa laser bekerja seperti las listrik mikroskopis. Ada dua jenis utama. Fokal laser digunakan untuk menembak pembuluh darah kecil yang bocor tepat di area makula atau pusat penglihatan, agar cairannya berhenti merembes. Pan-retinal photocoagulation atau PRP. Jika sudah muncul pembuluh darah liar yang rapuh di seluruh retina, dokter akan melakukan laser secara merata di bagian pinggir retina. Tujuannya untuk mengorbankan sedikit penglihatan tepi demi menyelamatkan penglihatan pusat Anda. Laser ini mematikan sinyal darurat yang meminta pertumbuhan pembuluh darah baru yang merusak. Terapi suntik anti-VEGF, rem ajaib untuk pembuluh darah. Mendengar kata suntik di dalam mata mungkin membuat bulu kudut berdiri. Namun, inilah prosedur yang paling revolusioner dalam 20 tahun terakhir. Suntikan ini disebut anti-VEGF. Kenapa harus disuntik? Saat retina kekurangan oksigen, ia mengeluarkan zat kimia bernama VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Zat inilah yang menyebabkan pembuluh darah bocor dan tumbuh liar. Suntikan anti-VEGF berfungsi sebagai rem atau penawar zat tersebut. Prosesnya sangat cepat, hanya hitungan detik. Mata Anda akan dibius secara lokal dengan tetes mata, sehingga Anda tidak akan merasakan sakit. Suntikan ini mampu menyerap cairan bengkak di makula dengan sangat efektif,
sehingga banyak pasien merasa pandangannya jauh lebih terang hanya beberapa hari setelah prosedur. Bagaimana jika perdarahan sudah sangat hebat hingga menutupi seluruh pandangan? Atau jika sudah terjadi tarikan pada retina atau ablasio? Inilah saatnya vitrektomi. Ini adalah operasi mikro, di mana dokter membuat lubang sebesar lubang jarum untuk masuk ke dalam bola mata, mengisap keluar cairan jeli yang sudah penuh darah, dan menggantinya dengan cairan jernih, gas, atau minyak silikon. Dokter spesialis mata menekankan bahwa meskipun ini adalah prosedur bedah, tingkat keberhasilannya sangat tinggi, berkat teknologi mikroskop dan alat potong mikro yang sangat canggih saat ini. Ini adalah mitos yang paling merugikan penderita diabetes. Banyak orang mengira laser menyebabkan kebutaan karena mereka baru datang ke dokter saat kondisi sudah sangat parah. Saat setelah dilaser, mereka tetap buta, mereka menyalahkan lasernya. Padahal, kerusakan syarafnya sudah terjadi sebelum laser dimulai. Faktanya, laser dan suntikan tidak menyebabkan kebutaan. Justru prosedur inilah yang menghentikan proses kebutaan yang sedang berjalan. Semakin dini dilakukan, semakin besar peluang penglihatan Anda kembali jernih. Setelah melihat teknologi ini, apakah Anda masih merasa takut untuk memeriksakan mata? Ingat, ketakutan Anda akan prosedur medis jauh lebih kecil dibandingkan risiko kehilangan penglihatan selamanya. Like video ini jika informasi teknologi ini memberikan harapan baru bagi Anda atau keluarga Anda. Dan jangan lupa subscribe, karena di segmen terakhir kita akan merangkum tips praktis harian agar Anda tidak perlu sampai masuk ke ruang operasi. Tulis di kolom komentar siapa di sini yang pernah menjalani laser atau suntik mata. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar untuk menguatkan teman-teman kita yang masih merasa takut. Kita telah menelusuri betapa bahayanya si pencuri penglihatan ini, memahami bagaimana gula darah menghancurkan saraf mata hingga melihat kecanggihan teknologi laser. Namun semua informasi ini tidak akan berarti tanpa satu hal, tindakan nyata. Dokter spesialis mata sering mengingatkan bahwa dokter hanya membantu 30% dari proses penyembuhan, sementara 70% sisanya ada pada gaya hidup dan komitmen Anda di rumah. Di segmen penutup ini, kita akan menyusun strategi langkah demi langkah agar Anda bisa tetap melihat indahnya dunia hingga usia senja. 1. Protokol 4 pilar kontrol mata diabetik. Untuk menjaga mata tetap jernih, Anda harus menjalankan 4 pilar utama yang sering kali dilupakan penderita diabetes. Pilar pertama, screening tanpa syarat. Jangan menunggu mata buram. Jika Anda terdiagnosis diabetes hari ini, maka hari ini juga Anda harus membuat janji dengan dokter mata spesialis retina. Screening awal adalah investasi termurah untuk menghindari biaya operasi yang mahal di kemudian hari. Pilar kedua, kendalikan the big three. Gula darah, HB1C, tekanan darah, dan kolesterol. Ketiganya adalah satu paket. Mengontrol gula tanpa mengontrol tensi ibarat menambal ban bocor tapi tetap memompa angin dengan tekanan yang meledak-ledak. Pilar ketiga, nutrisi saraf mata. Fokus pada makanan yang kaya akan lutein, zeaxanthin, dan omega-3. Sayuran hijau gelap seperti kale dan bayam, serta ikan berlemak adalah bahan bakar terbaik untuk membantu saraf mata melawan stres oksidatif akibat gula tinggi. Pilar keempat, aktivitas fisik terukur. Olahraga membantu sensitivitas insulin, yang berarti gula darah Anda akan lebih stabil. Namun bagi yang sudah memiliki retinopati tahap lanjut, hindari olahraga angkat beban berat atau mengejan yang berlebihan, karena bisa memicu pecahnya pembuluh darah rapuh di mata. Konsultasikan jenis olahraga Anda dengan dokter. Dokter spesialis mata menyarankan satu alat sederhana yang bisa Anda gunakan di rumah untuk mendeteksi bengkak di makula, pusat penglihatan. Anda bisa mencari gambar Amsler Script, kertas kotak-kotak dengan titik hitam di tengah di internet. Setiap pagi, tutup satu mata dan tatap titik hitam tersebut. Jika garis-garis kotak terlihat bergelombang, hilang, atau ada bagian yang gelap, itu adalah tanda terjadi kebocoran cairan di pusat mata Anda. Jangan tunggu besok, segera hubungi dokter mata saat itu juga.
Deteksi mandiri ini telah menyelamatkan ribuan orang dari kebutaan mendadak. Yang ketiga, kolaborasi dokter. Jangan berjalan sendirian. Ingat, dokter mata tidak bisa bekerja sendirian. Retinopati diabetik adalah penyakit sistemik yang bermanifestasi di mata. Anda butuh tim, dokter mata spesialis retina dan dokter spesialis penyakit dalam atau endokrin. Seringkali pasien fokus mengobati mata tapi lupa mengobati sumbernya, diabetesnya. Atau sebaliknya, fokus minum obat gula tapi lupa mengecek matanya. Harapan baru muncul saat kedua lini pengobatan ini berjalan beriringan. Saat gula darah Anda stabil, pengobatan laser atau suntikan di mata akan bertahan jauh lebih lama dan memberikan hasil yang lebih optimal. Kebutaan akibat diabetes adalah sesuatu yang bisa dicegah. Jika Anda menonton video ini dan merasa sudah terlambat karena pandangan sudah buram, dengarkan ini. Selama saraf mata Anda masih memiliki fungsi, teknologi medis saat ini masih bisa mengupayakan yang terbaik untuk mempertahankan sisa penglihatan Anda. Diabetes adalah perjalanan panjang, bukan vonis mati bagi mata Anda. Dengan disiplin, pengetahuan yang benar, dan teknologi medis, Anda bisa tetap melihat senyum cucu Anda, membaca buku favorit, dan menikmati indahnya matahari terbenam. Jangan menyerah pada kegelapan, karena cahaya itu masih ada jika Anda memilih untuk bertindak sekarang. Kita sudah sampai di akhir perjalanan video ini, tapi ini adalah awal dari perjalanan kesehatan mata Anda yang baru. Share video ini ke setidaknya satu orang yang Anda sayangi yang memiliki diabetes. Satu tindakan sederhana Anda bisa menyelamatkan mereka dari kegelapan selamanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi medis yang akurat dan terpercaya langsung dari para ahlinya. Pertanyaan terakhir, apa satu langkah kecil yang akan Anda lakukan setelah menonton video ini? Apakah akan cek HbA1c besok pagi atau segera membuat janji dengan dokter mata? Tulis komitmen Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Saya Dr. Darmawan, Mitra Kesehatan Digital Anda. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Salam sehat Indonesia.